Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa supaya apa yang kita inginkan ke depan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Saudara-saudara saya yang saya hormati, adik-adik saya siswa yang saya cintai, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini kita masih dirahmati dengan rahmat sehat, ya, sehat, bisa bersyukur, bisa beribadah dengan baik. Mudah-mudahan ini dilanggengkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung, berbahagia, dimuliakan saat kita di dunia ini sampai dengan hidup kita di akhirat. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk ranting ngetos ada sedikit, ya enggak sedikit karena korbannya banyak. Ada kejadian tanah longsor karena faktor alam itu, ya. Faktor alam itu disebabkan dua hal, karena hukuman dosa lingkungan atau itu ujian dari Tuhan. Bencana itu dua hal yang terjadi. Yang pertama, bisa hukuman dari Tuhan, bisa karena ujian. Loh, itu orang baik kok juga kena, misalnya. Ibaratnya begini, kita saat sholat atau mungkin saat kita melakukan sesuatu yang serius, ada rombongan semut, satu saja yang menggigit, pasti semuanya sama iya. Sehingga semut yang baik pun akan ikut, tapi nanti di akhirat akan dipilih. Oh, mereka dosa, kowe tak hubungi mergo lapamu elek. Ya sing apik, kowe katut mergo ijo, tapi kowe tak dheweke. Begitulah. Dasar daripada organisasi kita yang dikatakan Pancadasar itu mendidik kita untuk menjadi manusia yang baik secara batiniah maupun lahiriah. Yang pertama dasarnya adalah persaudaraan, kemudian olahraga, kemudian bela diri, kemudian seni, yang terakhir kerohanian. Kenapa kerohanian ditaruh di paling terakhir? Karena orang itu satu dikumpulkan untuk diberitahu bahwa Anda adalah bersaudara. Setelah bersaudara, supaya terlatih menjadi akrab, itu diajari olahraga dan sehat sih. Setelah olahraga itu karena kita orang silat, ya olahraganya pencak silat. Pencak silat yang memiliki jiwa seni. Jadi urut, bersaudaranya baik, kemudian olahraga badannya sehat, kemudian memiliki kemampuan bela diri yang mengandung unsur seni. Setelah awake sehat, memiliki jiwa seni, otomatis hatinya bahagia, sedulurannya apik, baru diberikan ilmu yang namanya kerohanian. Kerohanian itu macam-macam dan bertingkat. Untuk siswa dari jambon ke hijau, dari hijau ke putih, dari putih menjelang menjadi sakan menjadi warga, dari warga tingkat 1 muda, kemudian diteruskan ke tingkat 1 agak senior. Dari tingkat 1 nanti ada tes untuk masuk ke tingkat 2. Yang tidak bisa resmi menjadi tingkat 2 bisa belajar keilmuannya saja. Tingkat 2 pun tidak asal-asalan. Tingkat 2 yang mau memperdalam kerohanian esa, ya dia akan memiliki kemampuan lebih. Karena di tingkat 2 harus ada latihan-latihan kerohanian berupa wirid. Nek tingkat 2 ne aras-arasen ya isone mung
tolah-toleh, nek dene kok yajike wayahe gitu. Berarti dia berani bilang begitu. Satu, karena tidak tahu. Karena setiap pertanyaan harus dijawab. Nek wis wani madeg. Yang kedua, setiap pertanyaan adik kepada kakak wajib dijawab. Kapanpun, jam berapapun. Makanya rumah saya tidak ada kuncinya. Jadi ya Mas Sandi misalnya dolan gitu, ya langsung buka pintu sendiri. Rumah saya tidak ada kuncinya. Sehingga kalau saudara saya datang, setiap saat mungkin saya lagi tidur bisa istirahat di depan. Duduknya sama kita lesehan dulu. Ya. Kenapa seni itu masuk unsur bela diri? Karena seni itu sesuatu yang apa? Seni itu sesuatu yang Mas Dadang, jenengan punya jiwa seni, bisa membuat sesuatu. Seni itu apa sekarang? Seni itu sesuatu adalah jalan yang dipandang kita indah dan penuh dengan proses. Ya. Jadi seni itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Jadi adik-adik kalau menyenangkan orang lain, kelakuannya apik, wong liya seneng, itu sudah bela diri. Nek sampean kelakuannya apik, orang lain senang, tidak mungkin punya musuh. Tapi untuk apa Mas kita latihan silat? Ya untuk olahraga. Suatu saat negara membutuhkan pengabdian kita untuk membela bangsa, membela keluarga, membela lingkungan, membela diri sendiri. Terakhir kan diri sendiri, baru silatnya digawe. Jenengan liwat dicegat wong. Bagaimana saya selamat dari orang yang nyegat itu? Ya dari bela diri. Dengan koordinasi, ngobrol. Kalau mereka tetap pengen memukul ya dihindari. Tidak boleh loh, langsung mukul duluan. Silat esa itu tidak ada menyerang duluan. Dihindari dia tetap nyerang, baru kita selesaikan. Mas aku cilik, musuhnya gede, tidak ada masalah. Di silat esa kecil besar itu sama. Selama kita diciptakan oleh Tuhan berbentuk manusia, itu orang mau cilik, orang mau gede, bahannya sama. Satu sel telur, satu sperma. Jadi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hidup di muka bumi ini sebenarnya dari hasil kemenangan kita menyisihkan pesaing yang jumlahnya jutaan. Jadi satu sperma bapakmu saat membuahi sel telur ini mengalahkan berapa juta. Ini sudah kemenang. Kenapa kita jadi penakut, jadi pendeta? Kita diberi ilmu oleh Tuhan, diberi akal oleh Tuhan. Kenapa kita harus jadi penakut? Makanya di Esa Terati diajarkan rasa percaya diri, diajarkan rasa bersyukur. Latihannya dari mana? Ya dari panjenengan datang ke sini, kemudian diajari bukaan, kemudian diajari senam jurus. Itu akan merubah karaktermu menjadi manusia Esa yang tahu benar dan salah, bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nek silatmu apik, jurusmu apik, otomatis kowe dadi wong apik. Nek gak iso dadi wong apik, latihannya berarti kurang apik. Latihannya berarti kurang, atau pelatihnya yang kurang hafal jurus. Jadi kita pun juga mempersiapkan pelatih supaya menjadi pelatih yang baik. Itu yang pertama masalah panca dasar Esa Terati. Yang kedua, di bedmu itu ada garis merah, apa namanya, kotak tidak kotak persis tapi agak memanjang. Ya toh? Bentuknya lebih panjang ke atas daripada yang ke samping. Itu urusan kita, yang memanjang ke atas itu pengabdian kita pada masyarakat, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi wong Esa ki awake dhewe bisa dikalahkan demi kepentingan orang lain. Persaudaraan itu sebenarnya bukan nama perguruan. Dulu namanya cuma Setia Hadi Terati.
Jangan baca dia di ART. Kenapa persaudaraan dimasukkan? Supaya menjadi satu roh daripada organisasi. Disusunlah bla 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 setia hati berarti kalau nggak salah di Mukadimah ada itu. Persaudaraan itu roh daripada organisasi kita. Esatrate itu adalah persaudaraan. Persaudaraan bisa terbentuk dari proses latihan, dari saling silaturahmi, dari saling menghargai antar saudara. Jadi misalnya gak podo pikirannya, itu tidak boleh memutuskan persaudaraan. Aku gak jakoni dulur yang tidak ngakoni biarkan. Kalau bisa delik gitu. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka bukan saudara kita. Di SH itu tidak ada pemutusan persaudaraan. Tidak ada. Di SH tidak boleh ada saling menyakiti saudara. Tidak ada. Makanya jenengan dilatih sambung gabus bahkan sampai cedera ya. Warganya jatah kadang ngawur, nyondas bareng kayak apa itu untuk melatih adik-adik supaya menjadi manusia yang bisa merasakan penderitaan. Oh nek ditonyoi samene loro. Jadi aku suka nek ditonyoi tak hindari. Sebenarnya arahnya ke situ. Apakah silat bisa untuk membunuh? Enggak. Senam satu bisa saya membunuh. Tidak perlu pakai jurus kalau hanya untuk berjuang. Senam satu saja bisa untuk ini. Apalagi jurusmu nanti jurus 1A sampai dengan jurus 30. Oh, tingkat 2 katanya jurusnya ada 25 lah, ada 15. Itu ya jurusmu tingkat 1 itu. Tapi dipelajari lebih detail. Tingkat 3 jurusnya katanya itu nanti tingkat 3 yang saya ceritanya tingkat 2 saja. Jadi demikian. Kita tidak mau, saudara-saudara senior tidak mau pelajaran SH, karena kerohanian itu bahasanya tidak esatrate. Pelajaran SH setia hati itu tidak ada satu membuat kerusakan. Yang kedua, pemutusan tali silaturahmi tidak ada. Yang ketiga, tidak boleh saling memusuhi sesama saudara. Makanya nanti kamu waktu saat selesai pengesahan akan diberikan itu. Wong Isa jadi pendikar gak oleh ngene-ngene. Loh Mas, sekarang di media sosial seperti itu orang cari duit. Media sosial itu orang cari duit supaya rame sehingga bisnis pulsa, bisnis YouTuber itu menjadi berkembang. Ini politik bisnis namanya. Jadi kayak dulur SH sing kono ngene tak provokasi sehingga para pesertanya nanti akan beli pulsa untuk melihat, ikut-ikut berkomentar. Kita kan tidak sadar dibujui seperti itu sama pebisnis besar. Padahal yang memprovokasi ini kadang bukan orang SH, tapi orang SH bodoh, diprovokasi mau. Seharusnya kesibukan selama beberapa tahun ini untuk membangun kebaikan, tapi anggaran puluhan miliar hanya untuk kepentingan saling mengalahkan saudara. Goblok. Proses hukum pasti ada biaya. Pasti ada biaya. Nah, uang sebesar itu kita misalnya uang 10 miliar atau 15 miliar untuk kepentingan biar membiayai sana sini. Kegiatan inilah biar populer, ini biar populer. Membikin satgas, memberikan seragam. Itu kita bikin rumah sakit sudah bisa. Bikin sekolahan sudah bisa. Membangun kerajaan bisnis sudah bisa. Tapi kenapa hanya dimanfaatkan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali? Bahkan mudorot. Allah menghukum banjir misalnya. Allah menghukum bencana. Yang karena siapa? Kadang bukan saudara Esa. Ini sebenarnya dosa-dosa orang Esa. Orang yang memiliki ilmu tinggi, memiliki wawasan tinggi, memiliki kemampuan mengorganisir persaudaraan dengan baik,
tapi dimanfaatkan hanya kepentingan dibujui setan. Didu kalau salah, ini salah, bahaya. Nah, adik-adik ini juga goblok, gak belum belajar gitu loh. Masa kok bener seperti itu? Cari sumber. Jadi Allah memberi mata, ini jujur, ya toh. Mata itu jujur, pandangannya lurus. Kemudian Allah memberi telinga itu 2. Nek kowe diomongi kok kiwa, tengenmu iki yo ngrungokno ke sisi lain. Maksudnya Allah memberi telinga 2 itu seperti itu. Oh gak kok ini disumpet, krungune kok kono tok. Ya nek kok ini gak kebledosan mercon. Ah, ya toh. Makanya Allah dalam Al-Quran yang pertama kali memerintahkan kita untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu artinya apa? Membaca itu dengan mata. Karena mata ini jujur. Abang, kecuali sakit deh ya. Gak iso mau tamu yang kono abang mesti oleh melihat. Kecuali telinga ini masih agak berbohong karena dia butuh pengimbangan yang sebelah. Jadi nek kuping tengen diomongi kayak api kayak elek, kemudian matamu tidak bisa melihat, maka telinga yang sini juga harus mendengarkan suaranya kayak apa ya dari sisi sini. Itu namanya pendekar yang hebat seperti itu. Oh kalau ini diomongi jebret ini sumpet. Akhirnya merusak pola pikir di otak kita. Adanya emosi. Kalau otak kita tidak sehat pasti emosi. Adanya nafsu. Selalu pengen menyalahkan orang. Apakah ini Esa? Masalah baju, ilmu itu tidak ada hubungannya dengan baju yang kita pakai. Kowe latihan sarungan, kowe latihan gawe kaos, yang penting silatmu apik, edamu apik. Itulah kenapa saya kemana-mana ngawur gawe baju itu. Kadang sarungan, kadang pakai jubah hijau. Karena saya ingin menyampaikan bahwa kerohanian SH itu ini sebagai sarana saja. Mungkin akan dikomentari, oh ini keesaan gak gawe sakral apa, itu gombal saja. Kainnya dibentuk baju ben seragam, kemudian setelah seragam diberikan pelajaran lewat baju itu sarana. Bukan kiblat, satrate kudu gawe tali. Iya, memang itu sarana untuk mengajar. Jadi saya ngajar gak ngerti arti ini untuk apa? Persaudaraan saja lo tidak tahu. Yang katanya persaudaraan yang paling hebat, perguruan lain tidak punya. Tapi buktinya sekarang, gue duduk-dulurku, kayak musuh, kayak duduk-dulurku. Hanya karena sebuah nama-nama. Bisa sing koyo apa yang seperti itu. Ayo, orang-orang yang bicara seperti itu, temukan saya. Kita diskusi yang baik, kita buka wacana persaudaraan. Siapapun saya berani ngadepi. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 12. Berani saya menghadapi mereka untuk diskusi masalah keilmuan Islam. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Oke, gerak ke jurus, oke. Pendidikan itu nek bener kudu kata, nek salah ya lu. Terima kasih adik-adik saya, saudara-saudara saya. Waktu karena ini memang tugas yang tidak tertulis dari Ketua Majelis Zuhur untuk menyampaikan pelajaran kerohanian SH itu harus disampaikan dengan terbuka. Jadi untuk tingkat 1, nek pengen memperdalam secara spiritual pribadi silakan datang. Karena kalau saya tidak ngobrol secara pribadi tidak tahu apa yang akan diberikan. Saya tidak melihat panjenengan tatoan, panjenengan agamanya apa, tidak melihat itu. Yang penting kalau memang pengen memperdalam Islam, Sondro Geni siap untuk apa mergo pinter tidak. Saya itu tidak ada orang pinter. Yang ada orang yang mau belajar. Makanya tidak ada tau kowe pinter tidak ada.
thalabul ilmi, mencari ilmu, berarti kan belajar. Oga kok kowe pinter loh, standar kepintaran itu tidak ada, tapi standar keilmuan ada. Makanya di Isa dan Jambon ada hijau, ada putih, ada pengesahan, ada warga tingkat 1, ada warga tingkat 2. Tapi kalau saudara-saudara saya tingkat 1 pengen memperdalam kerohaniannya tingkat 2, nek pantes panggil Pak Kasih. Makanya di grup Candrogini itu Mas, kita sangat terbuka, tapi bahasanya memang kita buat tidak menarik. Kita sudah sepakat sama dulur-dulur senior supaya adik-adik kita yang masih muda tidak begitu saja menelan dan gak tertarik gitu. Dan gak tertarik, berarti nggak ada sepuh-sepuh pasti jati. Mas pripun penjelasannya gitu. Nggih, mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan mungkin terlalu bersemangat. Memang gaya saya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saudara-saudara saya dengarkan bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Amin. Semoga panjenengan semua selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberikan kebahagiaan, bejo mulya mukti dunya akhirat. Amin. Saya akhiri binas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.